Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Teman Mas Bro, tadi Fajar Daily dan kali ini kita bahas tentang broker asing ya. Oh ya, hari ini kita nggak bikin rekomendasi karena ini udah telat waktunya guys ya. Tadi kita ada layat ya. Jadi ini malam ini kita akan bikin ini aja guys ya, buat edukasi kita bersama. Itu tentang broker-broker asing yang transaksinya tuh gede di bursa kita. Nah mungkin teman-teman sering denger nih ya, asing masuk nih kita ikut masuk, asing keluar kita ikut keluar kayak gitu. Jadi foreign flu namanya ya. Jadi analisa broker asing atau pergerakan asing kayak gitu. Nah ini datanya saya udah dapet guys. Nah ini sebenarnya saya dapat ini tuh dulunya guys ya, dulunya sebelum saya dapat data ini guys, itu saya cuma ngira-ngira doang. Nah saya ngira-ngira saya ngikutin AKBK KZ kayak gitu guys ya, AKBK gitu ya. AKBK masuk kita ikut masuk, AKBK keluar kita ikut keluar kayak gitu ya. Nah saya pakai angan-angan doang atau feeling tadinya. Nah setelah saya dapat datanya emang bener guys, ternyata memang broker-broker ini yang istilahnya itu transaksinya gede. Jadi broker asing itu itu kan ada banyak ya di bursa kita, dan ini udah saya rangkum yang transaksinya gede-gede aja. Kayak gitu guys ya. Nah contoh nih, saya contohin satu nih. Contohnya saya jelasin dulu, misalnya BK nih. BK kan JP Morgan nih, ya kan guys ya. Nah kita ngikutin BK tuh dari mana? Nah teman bisa lihat di sini ya, di broker Sameri misal nih, di saham AMMN ya. AMMN itu dari tanggal 4 bulan 8, teman lihat di sini ya. AMMN tanggal 4 bulan 8, itu BK itu net sell 300 miliar. Ya 391 miliar, hampir 400 miliar. Jadi BK ini ngejual saham AMMN dari tanggal 4. Dari sebulan yang lalu itu dia udah jualan saham AMMN ya. Mungkin teman-teman berpikir ya untuk wah janganlah ambil AMMN, BK aja buang kayak gitu ya. Nah kita lihat langsung ke chartnya guys. Nah memang bener ya, dari awal bulan Agustus kemarin ya, awal bulan Agustus itu saham AMMN cenderung turun ya, walaupun di tengah-tengahnya ada naik juga ya. Tapi kalau kita lihat rata-rata nih ya, di awal bulan Agustus tanggal 4 ya, ini kan tadi screeningnya tanggal 4 ya, screeningnya guys tuh tanggal 4 ya. Saat BK udah keluar tanggal 4 tuh harga AMMN di 11.900. Nah sekarang jadi 10.700. Jadi istilahnya biasanya nih, walaupun ini nggak semua guys, walaupun ini nggak semua ini terjadi gitu ya, biasanya kalau asing yang punya duit gede atau transaksinya gede di bursa, dia jualan, itu biasanya sahamnya itu cenderung turun ke depannya kayak gitu. Nah ini jadi menjadi referensi nih bagi teman-teman ya, kalau misalnya mau masuk barang ya, apalagi yang blue chip ya, teman-teman perhatikan saham-saham ini. Ini datanya valid teman-teman, udah saya dapetin. Di sini ini adalah transaksi dari Januari 2024, dari tanggal 1 Januari 2024. Ada BK, AK, KZ, ZP, YU, RX, AI, dan KK. Menurut saya sih kalau broker asing ini aja yang diperhatiin ya gitu guys. Yang lain-lain sih ya nggak dulu, kayak YP gitu ya. YP sama XA itu kan, XA itu kayaknya asing ya, punya asing ya. BQ ini punya asing ya. Tapi kan mereka yang suka mereka itu broker YP, BQ itu suka dipakai retail. Jadi istilahnya retail yang main di YP gitu ya, di BQ gitu. Nah tapi kalau BK itu jarang retail yang main di BK. Teman-teman punya teman berapa nih yang main saham gitu ya? Ada nggak yang pakai broker JP Morgan? Kan jarang ada. Saya aja nggak ada yang pakai. Jadi saya punya teman banyak di grup gitu ya. Saya tanyain nggak ada yang pakai broker BK gitu, nggak ada ya. Jadi istilahnya kalau yang ciri-ciri broker yang suka dipakai bandar terutama asing, itu ciri-cirinya teman-teman tanyain tuh circle saham, teman-teman tanyain dia punya brokernya nggak. Kalau nggak punya itu kan berarti sulit dibuat. Nah kalau sulit dibuat biasanya retail itu nggak buat broker. Jadi broker yang sulit dibuat oleh retail biasanya dipakai oleh bandar kalau dia memang transaksinya gede seperti itu guys ya. Bisa dipahami ya omongan saya gitu ya. Nah ini aja guys ya, BK gitu ya. Nah BK dari Januari 2024 itu dia buy
Ini dalam miliar ya guys. 9.533 miliar, berarti 9,5 triliun. Nah, itu beli guys. Nah, BK jualan di periode ini, periode dari tanggal awal Januari sampai sekarang, itu dia jualan 8,7 triliun. Artinya BK ini masih net buy di bursa kita dari awal tahun, teman-teman, yaitu sekitar 820 miliar. Ini tersebar di beberapa saham tentunya ya, teman-teman bisa breakdown sendiri nih BK itu di saham-saham apa aja gitu. Nah, terus AK. Nah, transaksi asing ya, broker asing terbesar ya dari Januari itu dipegang oleh AK, guys. Nah, AK itu dia buy 14,5 triliun dan dia jual 9,8. Jadi AK ini masih ada di bursa kita dari awal tahun itu 4,7 triliun, teman-teman. Dan seterusnya KZ, ZP, YU, RX, AI, dan KK. Nah, jadi teman-teman bisa tahu ya, jadi broker asing yang transaksinya paling gede di bursa kita dari awal tahun itu adalah ini, BK, AK, dan KZ. Nah, ini guys ya, ini fakta nih, valid nih. Jadi kalau misalnya nih ya, tapi ini saya ngomong ini nggak valid 100% ya, bisa iya bisa enggak gitu ya. Kalau misalnya BK, AK, atau KZ jualan, jangan dilawan gitu ya. Karena biasanya turun. Kalau BK, AK, dan KZ itu beli, boleh lah kayak gitu ya. Tapi ini juga nggak valid 100%. Kadang-kadang juga AK, BK jualan, sahamnya naik juga bisa gitu guys. Tapi rata-rata gitu guys ya. Kalau AK, BK, KZ jualan itu sahamnya tuh cenderung turun kayak gitu. Nah, ini data dari awal tahun. Nah, saya udah tarik data juga guys dari pandemi. Dari setelah pandemi itu selesai. Pandemi kan bulan Mei ya. Ini pas pandemi ya, dari waktu IHSG di paling pojok bawah ya di tahun 2020 bulan Mei ya. Maret, April, Mei kan di pojok bawah gitu ya. Nah, ini transaksi terbesar ya saham-saham ya broker itu guys asingnya ya, kayak BK, AK, kan KZ, lihat aja nih. ZP tambah lagi. Nah, ini buy-nya 26T, AK 24T, KZ 28T, ZP 28T sekian. Nah, ini jualnya segini. Nah, AK ini guys yang net sell. Tapi BK guys itu masih punya banyak banget simpen saham di IHSG itu sampai 14 triliun guys dari pandemi. Jadi BK ini masih istilahnya itu ya masih cinta lah sama IHSG sebenarnya guys. Di BK ini ya dia masih punya nyimpen saham itu senilai 14 triliun di IHSG, teman-teman. Terus kalau AK ini net sell dari pandemi. Nah kan, ya kan kita kan nariknya dari pandemi kan, sebelum pandemi kan bursa udah ada 2019, 2018 gitu ya. Mungkin AK ini udah akum dari 2015 gitu, terus dia jualan sampai sekarang kan bisa aja seperti itu guys. Nah, dia minus seperti itu. Kayak gitu guys ya. Nah, tapi yang teman-teman bisa pantau aja yang transaksi buy sell-nya gede kayak gini. Nah, ini yang di-follow lah. Kayak gitu ya. Nah, mungkin ini juga jawaban bagi teman-teman yang bertanya nih, Bang, broker bandar itu apa sih? Broker bandar asing itu apa? Yang transaksinya gede. Nah, ini udah saya buka di sini, guys. Ini valid datanya. Ini BK, AK, KZ, dan ZP. 4 itu aja, guys, kalau teman-teman mau follow. Tapi kalau teman-teman mau nambah lagi ya YU, RX, AI, dan KK. Nah, ini bisa ditambahin yang keempat. Kayak gitu, guys. Nah, terus kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya ya, kalau menurut data ini biasanya kalau keempat broker ini itu net sell dalam waktu ya beberapa hari atau beberapa minggu atau sebulan gitu ya, biasanya saham tersebut cenderung turun. Nah, tapi kebalikannya, kalau keempat broker ini itu dia itu beli, nah itu istilahnya net buy. Ya posisinya di sini kayak gitu guys, net buy. Itu biasanya sahamnya itu akan naik dalam jangka menengah lah kayak gitu guys ya. Kita ngomongnya nggak hari per hari seperti itu. Contohnya aman ini ya guys ya, ini aman nih. Jelas nih datanya jelas. BK, ZP, dan AK net sell. Sahamnya cenderung turun. Udah saya liatin tadi di awal buka video ini guys. Oke guys, mungkin itu cuma cerita bentuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.